Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan upaya suatu negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar negaranya. Berikut contoh kolonialisme di Indonesia. Imperialisme sendiri merupakan upaya suatu negara menguasai negara lain untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan. Berikut contoh imperialisme di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan antara keduanya terdapat pada tujuannya. Kolonialisme bertujuan untuk mengembangkan kekuasaan, sedangkan imperialisme selain untuk mengembangkan kekuasaan, imperialisme ini juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain. Secara umum, kedatangan bangsa Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia, dilandasi keinginan mereka untuk berdagang dan menyalurkan jiwa penjelajah. Sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajah samudra. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa karena yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Hal tersebut dibuktikan dengan bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku. Ada peristiwa yang melatar belakangi penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk Spanyol dan Portugis, yakni runtuhnya kota Konstantinopel akibat serangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kota Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani. Situasi ini menyebabkan akses perdagangan internasional di kawasan Laut Tengah terhambat. Dampaknya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi sehingga bangsa-bangsa imperialis dari barat, termasuk Portugis dan Spanyol, mencari komoditi ke negeri-negeri di kawasan Timur Jauh, hingga ke Kepulauan Nusantara. Maret 1521, Spanyol ini tiba di Pulau Guam hingga sampai ke Kepulauan Filipina pada April di tahun yang sama. Terjadi konflik dengan penduduk setempat yang menewaskan Magellan. Jan Sebastian Elcano membawa rombongannya melarikan diri ke arah selatan. Beberapa waktu berselang, mereka tiba di Kepulauan Maluku, kawasan timur Nusantara penghasil rempah-rempah. Keberhasilan Spanyol menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis yakni Manuel I penasaran. Sang raja menitahkan Vasco da Gama untuk berlayar dan menemukan daerah yang kaya akan rempah-rempah. Tahun 1498, Vasco da Gama beserta awak kapalnya tiba di Goa, pantai sebelah barat India. Vasco da Gama diberikan hak kuasa atas daerah Goa oleh Raja Portugis. Rombongan Portugis berikutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan upaya dari Vasco da Gama. Pelayaran Alfonso de Albuquerque akhirnya sampai di Malaka, kawasan barat Nusantara. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Timbul sejumlah konflik. Portugis berulang kali mendapatkan perlawanan dari bangsa Melayu di Malaka maupun dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk dari Jawa. Ternyata Portugis mampu menandingi dan meredam perlawanan-perlawanan tersebut. Bahkan, monopoli yang dijalankan Portugis di Malaka akhirnya meluas sampai ke kawasan timur Nusantara dan berhasil mengenyangkan Spanyol. Dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Bidang agama. Selain membangun monopoli perdagangan, bangsa Portugis dan Spanyol juga melakukan upaya kristenisasi di Maluku. Penyebaran agama Kristen pertama kali dilakukan pada 1546 sampai 1547. Meski mendapat tentangan dari penguasa kerajaan Islam setempat, banyak orang Ambon yang akhirnya memeluk agama Kristen Katolik. Hal ini terlihat dari nama-nama orang Ambon yang meniru nama-nama orang Portugis, seperti De Pereira, De Freitas, Lopes, Dias, dan sebagainya. Bidang kesenian. Salah satu pengaruh Portugis dalam bidang kesenian adalah musik keroncong. Keroncong berasal dari musik
Portugis pada abad ke-16 yang disebut fado. Di Indonesia, pengenalan keroncong dimulai dari Pulau Banda, kemudian ke Kampung Tugu di Jakarta. Berbeda dengan Spanyol, Spanyol menimbulkan dampak besar dalam hilangnya budaya dan tradisi mereka. Setelah diambil alih oleh para pemukim Spanyol, mereka dilucuti dari budaya mereka yang unik. Spanyol menghapus ciri khas penduduk asli yang bertahan hidup di Indonesia dan memaksa penduduk tersebut untuk hidup dengan gaya lain. Tidak hanya di aspek-aspek tertentu, Spanyol dan Portugis juga berpengaruh dalam berkurangnya populasi di Indonesia. Penjajahan Spanyol dan Portugis memiliki dampak negatif yang besar pada masyarakat pribumi yang menetap di Indonesia, seperti berkurangnya populasi, perpisahan keluarga, bahkan kelaparan. Yang paling menonjol di antara mereka semua adalah genosida atau pemusnahan.